Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semuanya sehat semua ya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IPA, muatan IPA, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Baik anak-anak, pada tema 1, subtema 1 adalah kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Jadi yang dikatakan hidup, makhluk hidup itu yaitu ada gerakannya. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sama saja antara manusia dan hewan itu menggunakan alat gerak yang dimilikinya itu untuk berpindah atau bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, ada makhluk hidup itu yang bergerak dengan menggunakan kakinya, ada yang menggunakan sayapnya, ada yang menggunakan sirip atau otot perutnya. Alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam ya anak-anak ya. Yang pertama ada alat gerak aktif, yang kedua ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot itu dapat bergerak dan menggerakkan. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tanpa ada bantuan dari otot atau gerakan dari otot, maka tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, antara otot dan tulang harus bekerja sama agar bisa melakukan gerakan. Hal ini yang bisa kita sebut dengan sistem gerak. Anak-anak, alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Dan setiap hewan berbeda-beda alat geraknya. Ada yang sama, ada yang beda ya. Jadi tidak semuanya berbeda, tetapi ada yang sama, ada yang berbeda. Sesuai dengan aktivitasnya apa dan tempat hidupnya di mana. Jadi alat geraknya itu disesuaikan dengan bagaimana mereka beraktivitas setiap harinya, bagaimana mereka tinggal di tempat habitatnya gitu ya. Contoh misalkan ikan itu kan hidup di air, maka alat geraknya beda dengan sapi yang hidup di daratan, beda ya. Anak-anak perhatikan tabel di bawah ini. Di situ ada beberapa jenis hewan. Yang pertama ikan, yang kedua amfibi, kemudian yang ketiga reptilia, yang keempat burung, yang kelima mamalia. Yang pertama kita masuk pada jenis ikan ya. Ikan itu biasanya memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Fungsinya apa? Yaitu tentu saja untuk berenang. Kemudian jenis hewan yang kedua yaitu amfibi. Amfibi itu seperti katak ya. Alat geraknya itu adalah kaki. Digunakan untuk apa? Yaitu fungsinya berjalan. Bisa juga untuk melompat dan juga bisa digunakan untuk berenang. Kemudian jenis hewan yang ketiga yaitu hewan reptilia, yaitu seperti buaya, itu alat geraknya adalah kaki. Kemudian yang kedua seperti ular, itu alat geraknya berupa otot perut. Kemudian kalau seperti penyu itu menggunakan kaki dayungnya ya. Fungsinya apa dari masing-masing itu? Kalau kaki tentu saja untuk berjalan ya. Kalau ular otot perutnya itu digunakan untuk merayap. Ya, juga bisa di bahasanya juga bisa berjalan ya. Tetapi lebih pasnya merayap. Kemudian untuk penyu itu bisa digunakan untuk berenang. Juga pun bisa digunakan untuk berjalan ya. Kemudian hewan jenis yang keempat yaitu burung. Burung itu memiliki sayap. Nah, alat geraknya berupa sayap. Seperti burung kakak tua dan burung-burung lainnya, itu banyak ya yang menggunakan sayapnya. Utamanya menggunakan sayap. Ada juga yang menggunakan kaki. Contohnya seperti burung unta. Itu alat gerak utamanya adalah kaki, tetapi bisa juga menggunakan alat geraknya berupa sayap.
Intinya ini adalah gerak utamanya ya. Digunakan untuk apa? Nah, meskipun burung itu adalah gerak utamanya dengan sayap seperti burung kakak tua, tapi kakinya juga bisa digunakan kan untuk berjalan gitu ya. Jenis hewan yang kelima yaitu mamalia. Mamalia itu alat geraknya adalah kaki. Contohnya apa? Seperti kerbau, sapi, dan kuda tentu saja digunakan untuk berjalan, berlari ya. Kayak seperti ikan paus itu dan lumba-lumba itu menggunakan sirip ya untuk apa? Berenang di laut ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penugasan. Anak-anak bisa buka buku Bupena halaman 3 dan 4. Itu halaman 3 dikerjakan nomor 1, nomor 2, dan halaman 4-nya dikerjakan nomor 4. Nah, nomor 3 dan 4 ya. Nomor 5 tidak usah. Kemudian buka berikutnya buku halaman 7. Yaitu disitu ada membuat model alat gerak hewan ya. Itu dibuat mandiri saja. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkumpul atau tidak bertemu dengan teman kita. Karena kita belajar stay at home. Meskipun itu tugas kelompok, tapi saya yakin anak-anak bisa mengerjakannya secara mandiri. Kerjakan semampu anak-anak ya. Jadi di situ diikuti langkah-langkah. Yang pertama buat dari kelompok, tidak usah. Ini sampai sendiri. Kemudian yang kedua, carilah 5 gambar hewan dari buku, majalah atau internet. Ini sampean ambil satu saja, jangan sampai 5 buku, tidak usah. Satu gambar hewan saja ya. Kemudian guntinglah gambar hewan tersebut pada bagian-bagian tubuhnya. Lalu yang keempat, rangkailah bagian-bagian gambar tersebut dengan rapi. Buatlah agar alat gerak hewan pada gambar dapat digerakkan sesuai cara geraknya. Nah, ini seperti wayang itu ya anak-anak ya. Paham kan? Seperti wayang bisa digerak-gerakkan. Kemudian yang keenam, presentasikan setiap alat gerak hewan tersebut dan fungsinya. Setelah selesai presentasi, kumpulkan model alat gerak hewan tersebut. Nah, untuk pengumpulan itu anak-anak simpan dulu, ketemu nanti saja ketika ada perintah untuk mengumpulkan tugas. Demikian, semoga anak-anak dapat memahami apa yang saya sampaikan dan dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.